Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan yang baik ini, di kesempatan bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk masih tetap dalam keadaan sehat, dan Allah izinkan kita untuk bisa memperbanyak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini maka akan dilipat gandakan juga pahala atasnya. Maka dari itu marilah kita manfaatkan momen dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah. Mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil, dan Allah menghapuskan segala dosa-dosa kita di masa lalu, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan di tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya di kesempatan yang baik ini membahas terkait dengan hal yang mudah-mudahan bermanfaat bagi diri Al-Fakir sendiri maupun untuk teman-teman semuanya, terkait dengan membangun kebiasaan yang baik yang dapat berlanjut pasca Ramadan. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap orang itu menginginkan dirinya bisa memiliki kebiasaan yang baik, karena kebiasaan yang baik atau kebiasaan positif dapat mendekatkan diri kita menuju kebaikan juga, dan juga mendekatkan diri kita menuju kesuksesan. Sebaliknya, apabila dalam diri seseorang itu terdapat kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau negatif, maka semakin dekat juga ke dalam kehancuran dan keterpurukan. Maka dari itu, di momen yang baik ini, di bulan suci Ramadan, marilah kita memperbanyak amal ibadah kita, kebiasaan baik kita, sikap baik kita, agar dalam diri kita tumbuh kebiasaan baik yang nantinya bisa berlanjut pasca Ramadan. Dalam kesempatan yang baik ini, sekurang-kurangnya ada 6 kebiasaan baik yang bisa kita latih agar bisa berlanjut pasca Ramadan yang ingin saya bahas. Yang pertama terkait dengan melaksanakan puasa sunnah. Seperti yang kita ketahui dalam surat Al-Baqarah ayat 184, bahwasanya di situ Allah menyebutkan bahwasanya puasa itu penting dan sangat baik untuk kita sebagai seorang hamba. Ya, seperti yang kita ketahui di bulan suci Ramadan ini adalah tergolong ke dalam puasa yang wajib. Maka dari itu, sesulit apapun keadaan kita, maka diupayakan untuk tetap bisa berpuasa. Dan puasa sunnah yang saya maksud di sini adalah puasa pasca Ramadan. Contohnya adalah puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam berpuasa. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan ibadah wajib dan juga sunnah. Mungkin di kalangan orang-orang lain atau mungkin diri kita pribadi yang masih suka lalai untuk melaksanakan ibadah wajib, di momen bulan Ramadan ini menjadi salah satu kesempatan yang baik juga untuk kita agar kita bisa ibadah wajib dengan tepat waktu, maupun kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah agar bertambah juga pahala dan juga kebaikan dalam hidup kita. Karena seperti yang kita ketahui dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, bahwasanya Allah menciptakan kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan mudah-mudahan pasca Ramadan nanti bertambah juga kebiasaan kita dan tumbuh kebiasaan baik kita melaksanakan sholat wajib tepat waktu dan melaksanakan sholat-sholat atau ibadah sunnah yang lainnya seperti qiyamul lail, puasa sholat qobliyah dan juga ba'diyah, dan sholat duha dan juga lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tilawah atau tadarus Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, di situ disebutkan bahwasanya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi setiap manusia. Nah, dari sini sudah
dari ayat yang singkat ini juga sudah menjelaskan dan memaparkan bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Kita yang membutuhkan Al-Quran, maka dari itu jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan Al-Quran dan tidak tilawah atau membaca Al-Quran dalam satu hari pun dalam hidup kita. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini bisa berlanjut pasca Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat yaitu adalah bersedekah. Sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi setiap orang yang dikehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya bersedekah itu akan memberikan impact atau dampak yang sangat positif untuk diri kita, karena sedekah itu justru akan menguntungkan bagi diri kita dan sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Jadi semoga bagi kita yang senang bersedekah di bulan suci Ramadan ini seperti mungkin bagi-bagi takjil atau memberi iftar untuk orang-orang yang sedang berpuasa, mudah-mudahan hal itu juga bisa bertahan dan terus berlanjut pasca Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, menjaga kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya melaksanakan puasa itu memberikan kesehatan atau dampak kesehatan juga dalam diri kita. Seperti contohnya orang-orang yang sudah berusia ya, salah satu cara yang paling efektif untuk menjaga kesehatannya adalah berpuasa. Dan itu juga sudah dibuktikan oleh para peneliti bahwasanya puasa itu memberikan dampak kesehatan yang baik bagi manusia. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan kita pasca Ramadan. Kita bisa memilih makanan yang lebih baik untuk diri kita dan menjauhkan makanan-makanan yang tidak thayyib atau tidak halal untuk kita konsumsi pasca Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu menjaga kerukunan. Seperti yang kita ketahui dalam surat Al-Imran ayat 103, disebutkan bahwasanya waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa'anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dari sini sudah cukup bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki permusuhan dan juga perselisihan antara manusia. Maka dari itu menjaga kerukunan bagi kita dengan orang-orang lain itu adalah hal yang sangat baik ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mempertahankan kerukunan antar sesama manusia agar kita tidak saling berselisih dan bergontok-gontokan, agar pasca Ramadan kita bisa tetap rukun juga dengan orang-orang yang lain, terutama dengan keluarga dan sanak saudara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan membangun kebiasaan baik yang berlanjut pasca Ramadan. Dalam buku How to Master Your Habits karangan Ustadz Felix Xiao juga menyebutkan bahwasanya formulasi untuk membangun habits atau kebiasaan dalam diri kita itu bisa dibentuk dengan cara learn, commit, practice, dan juga repetition. Untuk membentuk suatu kebiasaan yang baik kita harus terus belajar, dan komitmen juga tetap praktik ya, dan juga repetition.
Semakin banyak kita mengulang kebiasaan baik dalam diri kita, maka secara tidak langsung kebiasaan atau habits akan terbentuk juga dalam diri kita. Contohnya, apabila kita terbiasa untuk bertilawah Al-Quran selama bulan Ramadan, di pekan pertama, pekan kedua mungkin kita masih terasa berat bagi orang-orang yang tidak biasa untuk tilawah Al-Quran. Tapi di pekan ketiga dan pekan keempat, insya Allah apabila kita tetap repetition atau terus mengulangi atau membiasakan diri dengan tilawah Al-Quran, maka seterusnya diri kita akan lebih enak untuk terbiasa membaca Al-Quran. Begitupun dengan hal-hal lainnya seperti yang saya sebutkan 6 poin yang tadi. Maka apabila kita sering mengulangi hal tersebut, maka secara tidak langsung kebiasaan itu juga akan melekat pada diri kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk senantiasa istiqomah agar terbangun kebiasaan baik yang tumbuh dalam diri kita pasca Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.